Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah mendapatkan kembali avatar dewa asli, Xiaoyan juga menghela nafas panjang di dalam hatinya. Untungnya, dia segera mendapatkan avatar dewa asli yang hilang. Jika tidak, kehilangan di tempat seperti ini resikonya akan terlalu besar. Kali ini, jiwa Cimi akhirnya ditangani sepenuhnya dan Xiaoyan ragu-ragu. Tetapi masih berencana untuk pergi ke tempat mayat dewa asli bintang 5 berada untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu di mayatnya. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, kelinci Bingyun mengambil busan dan sebelum dia mendekat, dia mendengar suara kutukan kelinci Bingyun. Jika dia tidak menunjukkan wujud manusianya, dia benar-benar bisa menebaknya dari nada kelinci Bingyun. Itu ternyata perempuan. Akhirnya saya menemukannya. Sepertinya keberuntungan tidak buruk. Saya belum mati. Suara kelinci Bingyun keluar, dan Xiaoyan merasakan benang hitam ketika mendengar kata-kata itu. Dia bahkan bisa membayangkan berapa kali kelinci Bingyun mengutuk Xiaoyan di dalam hatinya. Berkat kata-kata baikmu, aku cukup beruntung untuk bertahan hidup. Xiaoyan juga berkata dengan sedih, dan kelinci Bingyun mendengus dingin. Segera, Xiaoyan terus duduk bersila di atas kepala Jiu Ying. Kelinci Bingyun yang melihat adegan ini sangat terkejut. Bagaimana mungkin Jiu Ying yang ingin membunuh Xiaoyan sebelumnya tiba-tiba menjadi tunggangan Xiaoyan? Sebelum Bingyun itu terkejut, Jiu Ying mengambil Xiaoyan dan berlari ke ujung jauh. Melihat ini, Bingyun itu menemukan Xiaoyan dengan susah payah. Jika dia kehilangannya lagi, dia bertanya-tanya berapa lama dia harus mencarinya di jurang dan wilayah kutub ini. Setelah sedikit ragu, kelinci Bingyun dengan cepat mengejarnya. Xiaoyan yang duduk bersila di atas kepala Jiu Ying. Dengan kehadiran Jiu Ying, tidak akan ada lagi di jurang kutub yang dapat mengancam Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mendatangi mayat dewa asli bintang 5. Tubuh besar itu tergantung di jurang yang luas. Jiu Ying berhenti perlahan, sedikit bingung. Di atas kepala Jiu Ying, ada 3 sosok yang duduk bersila. Selain Xiaoyan sendiri, mereka adalah klan pemakan jiwa dan klan dewa asli. Dapat dikatakan telah dinaikkan ke level lain. Jarang ada avatar yang jauh lebih kuat daripada dewa, kata Jiu Ying. Berdasarkan pengalamannya, sekilas terlihat bahwa yang mengikuti Xiaoyan adalah 2 avatarnya. Xiaoyan juga tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia berhati keras, dia sebenarnya bukan dewa kecepatan yang dibudidaya lambat. Jika dibandingkan dengan dewa pertempuran biasa, kecepatan peningkatan Xiaoyan sangat menakutkan. Dalam waktu singkat, seiring berjalannya waktu, dia datang ke tahap selanjutnya dari dewa pertempuran bintang 7. Pada kecepatan ini, Xiaoyan pasti memiliki kualifikasi untuk menantang keabadian kaisar. Bahkan setelah 10.000 tahun. Hanya karena musuh yang dihadapi Xiaoyan semakin kuat dan kuat, sehingga tampaknya kekuatan dewa terlalu lemah. Jika Xiaoyan diberi waktu yang cukup, dalam 10.000 tahun, dia pasti akan dapat mempengaruhi keabadian kaisar. Aku malu mengatakannya, tapi aku tidak tahu apakah ada tempat yang sempurna untuk berkultivasi di jurang yang dalam ini. Xiaoyan juga bertanya di sepanjang jalan. Apakah kamu takut mati? Atau kamu tidak takut mati? Jiu Ying bertanya. Xiaoyan tertegun mendengar ini. Itu tergantung situasinya. Secara umum, saya masih takut mati. Jika kamu memiliki keadaan khusus, saya tidak perlu takut, jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Jika kamu tidak takut mati, aku bisa membawamu ke suatu tempat, area terlarang dari jurang, di mana ada rasa kematian yang kuat, tetapi lahir sampai mati. Ada sejenis nektar dari para dewa di dalamnya.
Jika Anda bisa mendapatkan beberapa, ini sangat membantu Anda. Juying berkata lagi perlahan. Xiaoyan segera memikirkannya, dan Xiaoyan pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Oke, biarkan aku melihat mayat dewa asli terlebih dahulu. Xiaoyan mengangguk setuju, dan saat ini dia perlahan mendekati mayat dewa asli. Meskipun itu adalah jiwa Jimmy yang berpura-pura menjadi mayat dewa asli sebelumnya, tekanan darah yang keluar dari tubuhnya sama sekali tidak palsu. Alangkah baiknya jika masih ada jejak jiwa yang tersisa. Apakah kamu tertarik dengan mayat dewa asli ini? Juying bertanya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Avatar saya adalah dewa asli. Saya berharap mendapatkan beberapa informasi tentang keluarga dewa asli, jawab Xiaoyan. Jangan repot-repot, aku telah menelan sisa jiwa yang dia miliki sejak lama. Juying berkata segera setelah mendengar kata-kata itu. Pupil Xiaoyan menyusut tiba-tiba. Di mana ingatannya? Xiaoyan memandang Juying. Tidak heran, tidak ada jejak sisa jiwa di tubuh dewa asli bintang 5. Masih terlalu dini untuk menelan. Ingatannya yang sudah lama hilang. Juying berkata tanpa daya. Xiaoyan tersenyum kecut. Jadi sekarang, tampaknya mayat dewa asli bintang 5 ini hanya memiliki kekuatan bintang dan beberapa nilainya. Segera, avatar asli Xiaoyan bergerak, menggantung di tengah alisnya. Dengan pikiran, kekuatan agung bintang-bintang berasal dari tengah alisnya mengalir menuju klon dewa asli Xiaoyan. Oke, ayo pergi. Bawa aku ke tempat yang kamu katakan. Xiaoyan berbalik dan menatap Juying. Butuh beberapa waktu untuk menyerap kekuatan bintang agung dari dewa asli bintang 5. Dewa juga dapat berlatih pada waktu yang sama. Saat ini, Bing Yuntu dan Busan juga tiba satu demi satu. Kelinci, kamu di sini untuk melindungi avatarku. Xiaoyan memandang kelinci Bing Yun dan Busan yang bergegas mendekat dan langsung mengatur. Melindungi? Melindungi hukum apa? Aku hanya mengikutimu. Apakah ini sikapmu meminta bantuan? Bing Yun Rapid berkata dengan tidak senang dan langsung kehilangan kesabaran. Xiaoyan tersenyum tak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Temperamen kelinci Bing Yun tidak kecil, jadi dia harus sedikit menangkupkan tinjunya. Bolehkah saya meminta senior kelinci Bing Yun untuk melindungi avatar saya untuk sementara waktu? Seorang pria dapat membungkuk dan merenggangkan tubuh, dan tidak ada salahnya menundukkan kepala ketika dia meminta bantuan. Aku hanya berjanji untuk membantumu melihat. Jika ada masalah, dia akan datang lebih dulu. Kelinci Bing Yun mendengus dingin, matanya beralih ke Busan. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Busan mengepalkan tinjunya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Busan memang bisa menghadapinya, dan dia akan sangat melakukannya jika sesuatu terjadi. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan duduk bersila di kepala piton Juying lagi, dan sosok Juying tenggelam ke laut hitam begitu dia bergerak menuju ke bagian terdalam jurang. Sambil terus menyelam, ternyata Xiaoyan tidak sampai di dasarnya. Setelah melewati parit, air laut di sekitarnya langsung menjadi sedingin es. Tekanan kuat datang dari segala arah dan ada arus bawah di dalamnya. Sepertinya bahwa tempat itu tidak tenang. Setelah masuk ke sini, kecepatan Juying mulai melambat, seolah-olah air laut sudah kental, sehingga kecepatannya harus diperlambat. Penyelaman masih berlangsung, dan setelah waktu yang tidak diketahui, sepotong fluoresensi muncul di kegelapan asli di sekitar sini. Melihat sekeliling, sepotong besar awan seperti awan di langit, seolah-olah awan di langit telah turun di sini. Ada laki-laki keluar dari situ. Namun hanya yang abadi yang bisa masuk ke sini. Saya juga menggunakan klon untuk memasukinya, tetapi mereka semua binasa. Setelah tiba, Juying berkata perlahan kepada Xiaoyan, "Semua?"
Sebanyak 6 avatar masuk, tetapi tidak ada yang keluar. Tetapi mereka hanya memotong jarak antara saya dan avatarku. Untuk apakah mereka binasa? Saya belum tahu. Avatar saya telah menemukan nektar para dewa di dalamnya. Jika Anda dapat menemukan avatar saya, Anda akan merebutnya. Zhu-Ying mengangguk dan menjawab Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dengan cara ini, memasukinya mungkin tidak bersahabat dengan avatar. Dan dia tidak tahu apa situasinya. Alis Xiaoyan berkelebat. Artinya, dia membawa avatar pemakan jiwa di pagoda kekosongan roh. Untuk menghindari apa yang dikatakan Zhu-Ying, avatar itu dipotong. Lagi pula, peran avatar pemakan jiwa tidaklah kecil, dan Xiaoyan sudah memiliki beberapa pemahaman tentang avatar pemakan jiwa. Dalam ingatan yang diberikan oleh Zhu-Ying dari Kaisar Pemakan Jiwa, penguatan budidaya dan pemanfaatan lebih lanjut juga akan menjadi salah satu kartu truf kuat Xiaoyan. Di mana tepatnya satu bagian itu? Tanya Xiaoyan. Karena Zhu-Ying menggunakan avatarnya untuk memasukinya, dia pasti memiliki pemahaman tentang situasinya. Tanah terlarang dari jurang, tempat kematian dan kesunyian. Aneh, untuk mengatakan bahwa 6 avatar saya memasukinya masing-masing, dan setelah setiap avatar masukinya, dunia yang mereka lihat berbeda. Tetapi itu bukan ilusi, tapi dunia campuran. Dunia di mana ingatanmu sendiri akan berubah. Zhu-Ying menjawab Xiaoyan. Mengikuti narasi Zhu-Ying, tempat seperti apa yang ada di bawah awan di dasar jurang, memberi orang rasa misteri yang ekstrim. Menurut dugaanku, ini seharusnya dunia kuno yang terfragmentasi. Kamu perlu memperhatikan fakta bahwa masih ada beberapa makhluk purba di dalamnya. Faktanya, kebanyakan dari mereka sudah jatuh, tetapi mereka belum mati. Tentu saja, bahaya khusus yang tidak dapat saya jelaskan kepada Anda sejauh mana. Tetapi jika Anda adalah yang mulia, maka tempat semacam ini bukanlah tempat yang berbahaya. Melihat keraguan Xiaoyan, Zhu-Ying segera berbicara untuk membunuh Xiaoyan, yang menyulitkan Xiaoyan untuk menunggang harimau. Namun sebenarnya, dia menggunakan cara ini untuk menguji Xiaoyan. Jika Xiaoyan memilih untuk menyerah, maka Zhu-Ying akan meragukan kredibilitas dari apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya. Seseorang yang penakut tidak akan pernah bisa menjadi tuannya. Reinkarnasi hanya bisa mendapatkan kembali kehidupan dan jiwa, dan tidak mungkin menjadi dewa. Setidaknya itulah yang dipikirkan Zhu-Ying di dalam hatinya. Xiaoyan terdiam beberapa saat. Matanya melihat awan yang tak berujung. Matanya termenung. Jika kamu takut, jangan pergi. Zhu-Ying berkata. Oke, jika saya dapat keluar dari sini, kamu harus mengikutiku mulai sekarang. Bagaimana? Xiaoyan menatap Zhu-Ying yang telah menghasutnya sepanjang waktu. Dan dia tidak tahu apakah itu pengaturan Zhu-Ying atau secara sepihak menguji Xiaoyan. Kamu ingin menggunakan ini untuk mengujiku? Tidak ada masalah. Tapi setelah itu, kamu harus berjuang untukku. Kekuatan Zhu-Ying jauh lebih kuat dari Xiaoyan dan memiliki kekuatan tempur Zhu-Ying dan Su-Ho pasti akan meledak di masa depan. Dalam pertempuran melawannya, jika dia bisa menaklukkannya, itu akan sangat membantu Xiaoyan. Godaan itu memang benar. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup, aku bisa bertarung untukmu. Tetapi kamu harus berjanji dengan serius. Sungguh, bisakah kamu membawaku kembali ke Sensi? Nada suara Zhu-Ying juga menjadi serius. Dan 9 kepala semua mata terfokus pada Xiaoyan. Tepatnya, saya tidak 100% yakin bahwa saya dapat membawa Anda kembali ke Sensi. Meskipun saya adalah reinkarnasi dari yang mulia, saya bukan yang mulia. Xiaoyan berkata perlahan, dan mata Zhu-Ying langsung menjadi gelap setelah mendengar ini.
Tapi aku akan memberimu jawaban yang pasti sesegera mungkin. Jika itu benar seperti yang kamu katakan, ada sesuatu yang dapat membantuku meningkatkan kekuatanku. Aku akan memberimu jawaban saat aku menerobos Dewa Pertarungan Bintang 8. Xiaoyan segera berkata melanjutkan. Juying menatap Xiaoyan dan tidak memiliki banyak harapan untuk Xiaoyan di dalam hatinya. Tetapi Juying tidak punya pilihan. Xiaoyan adalah satu-satunya harapan yang telah dilihatnya selama ribuan tahun dan telah menunggu di sini. Juying sedikit mengangguk, menyetujui Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan segera beralih ke awan di dasar laut. Selama budidaya, tidak ada cara untuk istirahat atau berdiri. Xiaoyan juga berkelana ke banyak tempat berbahaya. Karena ada kesempatan, dia bisa pergi. Xiaoyan tidak melanjutkan untuk mengatakan apa-apa lagi. Sosoknya perlahan mulai turun ke awan dan kabur di bawah. Sementara Juying menatap sosok Xiaoyan dengan mata yang rumit. Segera sosok Xiaoyan menghilang ke awan. Dan kemudian Xiaoyan merasakan gaya tarik yang kuat. Dan sosoknya menghilang dari awan dalam sekejap. Sekeliling menjadi gelap lagi dalam sekejap. Pada saat ini, Xiaoyan tampak berada dalam pusaran besar, menarik Xiaoyan sepenuhnya. Xiaoyan tidak berada di bawah kekuatan semacam menolak, tetapi mematuhi gaya tarik ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan merasa seolah-olah dia sedang dibuang sebuah kerikil di lautan. Beberapa adegan yang berubah muncul di sekitarnya. Xiaoyan melihatnya. Ini adalah dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dunia ini tidak beraturan. Jika dunia digambarkan sebagai cermin, maka dunia yang dilihat Xiaoyan sekarang seperti cermin yang telah pecah, berserakan dan tidak beraturan. Sosok Xiaoyan turun dengan sangat cepat dan tanpa tujuan. Dia menyapu salah satu dunia yang rusak. Xiaoyan segera masuki keadaan waspada dan beberapa bahaya akan terjadi pada saat ini. Duar. Sosok Xiaoyan tampak seperti aliran cahaya dari kejauhan. Dan kemudian dia membanting dengan keras ke tanah. Terdengar suara keras, tanah berdebu, dan lubang besar yang dalam muncul. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari asap dan debu. Tidak ada kehidupan di sekitarnya, dan tempat di mana Xiaoyan berada adalah sebuah benua. Jika seseorang melihat sekeliling saat ini, pemandangannya cukup mengejutkan. Benua ini tidak lengkap, tetapi tampaknya terbelah dua oleh pedang raksasa. Sosok Xiaoyan segera bergerak, dan dia melayang-layang di benua ini. Xiaoyan melihat banyak bangunan dan istana, tetapi semuanya mati sunyi, termasuk tumbuh-tumbuhan. Semuanya layu, dan sepertinya tidak ada kata kehidupan di sini. Ketika Xiaoyan ingin masuk ke istana ini untuk melihat-lihat, saat dia menginjakkan kaki di sana, istana ini berubah menjadi abu. Abu terbang menyebar, dan tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan dia mengeluarkan 8 penguasa Xuan di belakangnya dalam sekejap. Saat berikutnya, pukulan berat bertabrakan dengan 8 penguasa berat Xiaoyan secara bersamaan. Duar! Percikan memercik kemana-mana, dan sesosok muncul di depan matanya. Wajahnya pucat. Xiaoyan tidak bisa merasakan sedikit pun vitalitas dalam dirinya. Meskipun dia melancarkan serangan pada Xiaoyan, matanya acuh tak acuh. Xiaoyan sedikit mengernyit. Energi sumbernya melonjak keluar, dan dia mengayunkan 8 penguasa berat Xuan dan menebas ke arah sosok ini. Duar! Bayangan kaki Xiaoyan melintas. Sosok ini tidak melakukan gerakan kedua, dan sosoknya langsung menghilang di bawah kaki Xiaoyan. Semuanya seperti ilusi. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Semua yang ada di sini seperti ilusi. Tapi Xiaoyan tahu bahwa ini bukanlah ilusi, tapi tempat nyata yang terlupakan oleh waktu.